Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Global Today, sebuah ruang diskusi publik yang menyajikan isu-isu hangat kekinian seputar wilayah Jawa Timur. Kali ini kita akan membahas satu topik yang berkaitan dengan isu politik nasional. Kita tahu 1 minggu yang lalu telah lahir sebuah partai baru yang bernama Partai Gema Bangsa. Sore ini kita telah bersama Ketua DPW Partai Gema Bangsa Provinsi Jawa Timur. Beliau adalah sosok yang tidak asing lagi di dunia perpolitikan. Beliau seorang aktivis, lama berkecimpung di dunia politik, pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur maupun DPRD Kabupaten Lumajang. Terakhir dia sebagai Ketua Partai Perindo, dan tahun ini beliau berpindah untuk diamanai memegang Jawa Timur, partai yang baru Gema Bangsa. Beliau adalah Bapak Haji Jamal Al-Katiri. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya ucapkan selamat dulu. Selamat atas deklarasi Partai Gema Bangsa. Terima kasih. Yang 1 minggu lalu, boleh diceritakan secara singkat apa sih Gema Bangsa itu? Ya, Gema Bangsa itu lahir pada tanggal 17 Januari 2025. Kemudian dideklarasikan setahun setelah 100% seluruh Indonesia itu ada DPW maupun DPD. Alhamdulillah 512 kabupaten kota terbentuk di Indonesia. Dan di Jawa Timur sudah terbentuk 100% DPD se-Jawa Timur, 38 kabupaten kota. Partai Gema Bangsa itu gerakan mandiri bangsa, sehingga partai ini adalah partai mandiri dengan slogan desentralisasi politik. Jadi ketentuan-ketentuan daerah itu menentukan sendiri-sendiri, mandiri, sehingga tidak ada intervensi dari pusat maupun dari wilayah nantinya. Itu yang namanya Partai Gema Bangsa, karena belum pernah ada partai yang slogan dan melakukan seperti ini, desentralisasi ini. Oh, jadi kemandirian pengurus partai di tingkat wilayah masing-masing, iya, itu sangat menentukan, ya. Daerah yang menentukan, kabupaten sendiri, iya, ya. Karena memang sebenarnya daerah lah yang punya yang punya hak politik sebenarnya, ya. Kalau Jakarta kan pusat kan hanya hanya administratif saja, ya. Bang, boleh diceritakan apa sih gagasan besar yang akan diusung oleh Partai Gema Bangsa di kancah partai perpolitikan nasional? Ya, jadi ya bahwa Partai Bangsa ini hadir membawa agenda politik yang berfokus pada kemandirian bangsa. Kemudian desentralisasi politik dan Indonesia Reborn. Ketiga agenda tersebut
menjadi arah perjuangan partai dalam menjawab tantangan bangsa ke depan. Jadi tantangan kita ke depan, bagaimana kita mandiri melakukan kegiatan ini, kegiatan partai, dan tidak ada di dalamnya dari oligarki. Jadi kita biayai bersama-sama. Di partai ini memang partai mandiri, dan ketuanya tidak punya apa-apa, Mas Raufik itu ketua umum. Tapi dia berani untuk menegakkan, mendirikan partai ini dengan semangat kemandirian gitu. Baik. Jadi semangat kemandirian itu ya. Ya. Oke. Sebagai ketua DPW Provinsi Jawa Timur, apa target utama Bang Jamal di Jawa Timur sendiri? Target bukan saya ya, target partai. Partai, ya. Target partai ini adalah membawa masyarakat daerah untuk berkembang, untuk kepentingan masyarakat, sehingga kami insya Allah akan lolos dalam pemilu akan datang dan bisa memasukkan teman-teman wakil rakyat yang ada di daerah-daerah. Oke, wilayah atau segmen apa yang menjadi target utama dari Partai Kebangkitan Bangsa? Anak muda? Oh ya, Tani, targetnya terutama anak muda. Anak muda. Calon-calon nanti kita usahakan anak muda yang masih bersih, sehingga ketika dia mewakili rakyat, dia akan lurus untuk menjalankan visi misi partai ini dengan Indonesia Reborn. Nah, oke. Karena Jawa Timur ini dikenal sebagai barometer Ya. partai politik di Indonesia. Ya. Jadi seberapa penting Partai Gema Bangsa ini ada di wilayah Jawa Timur itu sendiri? Ya, kita berjuang untuk memajukan Partai Gema Bangsa ini sehingga masyarakat akan senang, bisa tenang, dan bisa menjalankan fungsi yang dilakukan. Dan saya berharap kepada generasi muda, tolong masuk ke Gema Bangsa, karena di Gema Bangsa ini adalah desentralisasi, kepentingannya sendiri-sendiri dari daerah, daerah tidak intervensi, tidak ada calon apapun, tidak ada mahar politik. Oh. Jadi silakan nyalon, Anda mampu, banyak masyarakat yang mendukung, silakan masuk di Gema Bangsa, dan itu adalah kemandirian masing-masing. Sehingga ketua DPD kami minta untuk secepatnya melakukan ke bawah, membentuk DPC, dan kami sebelum Rapimnas April ini sudah ada DPC. Kalau di daerah saya Lumajang yang diketuai Mas Guntur itu ada 21 DPC. Itu harus dilakukan. Karena semua saya instruksikan sebelum Rapimnas itu harus sudah selesai semua 100% di seluruh Jawa Timur. Dan itu kemudian kita menjalankan UMKM ke masyarakat bawah harus dilakukan, dan diawali pada waktu itu tanggal 24 Desember kami melakukan UMKM kepada masyarakat yang ada di Surabaya kemarin, pemberian payung untuk pedagang kaki lima yang besar-besar itu, dan beberapa rombong, yang rombong cilot itu, bakso, rombong bakso itu kita berikan kepada masyarakat di Surabaya. Saya terdidik dengan menyambung UMKM tadi karena sekarang ini kan juga sedang digaungkan gencar-gencarnya tentang produk halal. Nah, bagaimana nantinya mungkin Partai Kebangkitan Bangsa bisa bekerja sama dengan instansi terkait mungkin untuk memberikan pelatihan ataupun dukungan terkait bagaimana
pelaku UMKM ini bisa mendapatkan sertifikat halal bagi produknya? Oke. Jadi UMKM yang dilakukan itu pembelajaran pembuatan bakso. Itu sudah dilakukan di mana-mana. Karena salah satu pimpinan pusat itu adalah orang yang besar dalam Sukses dari itu, dan di mana-mana ada. Kalau Soekarno Hatta, cabangnya di Surabaya, Bandung, dan segala banyak. Dan itu beliau siap datang untuk memberi pelajaran bagaimana cara membuat bakso. Itu sudah dilakukan di beberapa kota. Kemarin di Surabaya juga didatangi. Pembuatan bakso itu mengumpulkan ibu-ibu di situ, bagaimana cara mandiri untuk membuat bakso. Biasanya kan orang kulaan pentolnya itu diajari. Nanti akan datang ke daerah-daerah, ada tim yang ada, sementara itu pembuatan itu. Bang, menurut Anda masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa Timur ini apa? Masalah nyata yang dihadapi masyarakat, khususnya di Jawa Timur. Jadi masyarakat itu menginginkan kesejahteraan. Jadi bagaimana kesejahteraan, bagaimana pekerjaan, jangan sampai ada PHK itu yang diharapkan oleh masyarakat. Karena pekerjaan sekarang kan sulit, Mas. Ya. Bagaimana teman-teman yang sudah bekerja di perusahaan-perusahaan, memang kalau menurut UMKM bukan upah. Upahnya UMR ini di Jawa Timur masih seperti itu. Tapi bagaimanapun pengusaha juga sekarang itu lagi goyang. Banyak pengusaha goyang, Mas ya. Nah, ini bagaimana menstabilkan yang ada di Jawa Timur terutama, pemilik modal, kemudian usaha yang tidak kolab. Bagaimana caranya kita bantu bersama-sama untuk melakukan apa yang harus kita laksanakan kepada masyarakat itu. Masyarakat menghendaki hidup enak dan bisa bekerja aman, tidak ada intervensi dari pemerintah, sehingga masyarakat itu tidak dipaksa untuk membayar pajak yang besar. Itu harus dalam situasi seperti ini harus dilaksanakan, sehingga sepakat dengan pemerintah menyenangkan masyarakat. Apa kata Pak Prabowo, masyarakat Indonesia itu senang. Gimana caranya senang? Ya harus diberi modal dong. Diberi modal, katanya di bank-bank itu bunganya kecil. Itu harus dilakukan, bukan hanya slogan, supaya masyarakat bisa kerja. Kredit sekarang ada apa itu, Merdeka itu apa? KUR maupun koperasi. Koperasi Desa Merah Putih. Merah Putih itu akan membiayai dana ada 50.000 sampai 5 juta sampai 500 juta dengan bunga yang sangat kecil. Nah, itu dilakukan, tapi jangan setelah itu melakukan tidak ada apa-apa. Seperti BPJS. Sekarang itu contoh BPJS. Di pusat sudah mengatakan BPJS yang lama-lama itu bisa dinolkan, bisa mengajukan lagi, mulai baru. Ternyata setelah didatangi di daerah-daerah, itu katanya BPJS-nya itu wacana. Itu hanya wacana. Loh, gimana pusat sama daerah itu harus bisa match? Itu contoh BPJS yang pernah teman saya lakukan dan lapor ke saya bahwa katanya BPJS itu akan dinolkan yang punya utang BPJS.
Ternyata setelah di daerah, saya tanya, itu hanya wacana. Di mana yang benar menterinya apa daerahnya? Lah itu masyarakat itu menunggu seperti gitu-gitu. Itu contoh ada kecil. pemutihan kayak Iya, Pak pemutihan gitu, itu harus dilakukan, dan bukan pusat sudah ngomong ternyata di bawah tidak ada. Ya, Nah, ini yang harus dilakukan. Itu contoh satu. Banyak contoh-contoh yang lain. Ketika pusat ngomong, daerah ngomongnya, oh enggak, itu hanya pusat aja wacana. Nah, ini yang nggak bisa dilakukan. Dan itulah Gema Bangsa memberikan pendekatan kepada masyarakat. Apabila ada itu seperti itu, ketua DPD-nya harus membantu, mendatangi BPJS-nya, mendatangi kalau ada masalah. Proaktif lah. Proaktif. Itu yang harus dilakukan oleh daerah-daerah. Bagaimana sikap Gema Bangsa ini terhadap kebijakan pemerintah? Apakah mendukung, mengkritisi, atau ada di tengah-tengah? Ke pemerintah sekarang jelas Ahmad Raufik mengatakan mendukung pemerintahan sekarang. Itu. Kemudian Mandiri Bangsa harus dimaknai sebagai keberanian Indonesia untuk berdiri di atas kekuatan sendiri. Jadi itu Gema Bangsa, mendukung dan mandiri dalam kekuatan sendiri. Itu Gema Bangsa. Baik dalam pengambilan keputusan politik, pembangunan ekonomi maupun pengelolaan sumber daya nasional, desentralisasi politik dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat peran daerah, mendekatkan kebijaksanaan kepada rakyat. Itu yang kita maknai itu. Jadi mandiri. Jadi maka dari itu daerah ini harus melakukan kemandirian di daerahnya masing-masing. Jangan apa-apa gimana wilayah, nggak perlu itu. Jadi urusi sendiri pengurusnya, dan nantinya ketika ada pemilu atau pilgub ya, itu yang menentukan dia sendiri. Tidak ada intervensi dari wilayah maupun pusat. Tidak ada mahar politik. Dan itu yang kita lakukan. Umpamanya Gema Bangsa sekarang di daerah, umpamanya daerah saya Lumajang ini, melakukan kerjasama atau MOU dengan calon bupati untuk akan datang. Boleh, silakan. Ketika itu MOU-nya dilaksanakan, besok saya harus nyalonkan, dan umpamanya ke bupati sekarang, MOU, silakan untuk akan datang mencalonkan bupati A. Itu nggak masalah hari ini. Kemudian dewan, untuk anggota dewan, pilihlah orang yang mempunyai visi misi yang jelas, jujur, nggak perlu duit lah. Kalau duit itu urusan calonnya ya, nggak perlu duit. Calon itu silakan daftar ke kami, terutama generasi muda, anak-anak yang polos masih mempunyai giroh politik. Dan alhamdulillah kemarin kami ketemu teman-teman UNER dan memberikan masukan-masukan kepada kami bahwa Partai Gema mau apa enggak dengan generasi muda. Saya jawab, saya mementingkan generasi muda. Kalau bisa orang yang masih polos dalam politik, silakan. Supaya tidak seperti yang dulu-dulu, kemarin yang dicaci maki macam-macam itu, karena diam, itu dipilih lagi ini. Dan yang kedua, jangan sampai Indonesia ini yang sudah seperti ini, jangan, masyarakat harus sadar untuk 5 tahun ke depan. Jadi tidak mau diberi uang hanya 100.000, tapi nanti rugi 5 tahun. Ya, ya. Nah, itu jangan sampai dilakukan ke masyarakat. Masyarakatnya harus bisa diberi wawasan seperti itu. Kalau itu dilakukan oleh masyarakat seperti di Amerika, itu tidak akan terjadi.
orang yang nggak tahu apa-apa, punya duit, jadi anggota dewan. Politiknya gimana? Nggak tahu. Yang penting gimana gajinya dia. Ini yang tidak bisa kami lakukan. Kemudian apabila insya Allah doakan, kalau Gema Bangsa mempunyai anggota legislatif nanti itu yang bersih. Karena di kami apabila ada yang bermacam-macam tidak mementingkan kepentingan rakyat, nggak sampai 1 tahun kami sudah siap untuk mengganti, merekol dia. Jadi silakan kerjasama dengan pemerintah daerahnya masing-masing untuk kepentingan masyarakat. Itu yang kami inginkan. Oke, kan kemarin sempat kita mendengar Pak Ahmad Raufik sebagai Ketua Umum pada saat deklarasi itu menyampaikan bahwa visi Gema Bangsa itu Indonesia Reborn, mengedepankan moral bukan transaksional, dan di dalam pembangunan mendukung pembangunan yang berkelanjutan bukan eksploitasi. Bagaimana Bang Jamal memaknai kalimat ini? Apa yang dikatakan ketum itu kita lakukan. Bagaimana Indonesia Reborn, bagaimana kemandirian, bagaimana jangan ada intervensi dari yang lain, itu sudah kita lakukan. Hari ini kita lakukan. Sehingga banyak hari ini yang telepon kepada sekretariat maupun ke saya selaku ketua maupun kepada Sekwil, itu telepon ingin masuk di Gema Bangsa. Itu banyak. Akhirnya ketemulah kemarin itu Sumeneb. Sumeneb itu sulit mencari orang. Ternyata Sumeneb itu sampai telepon dan minta untuk jadi pengurus. Kita lakukan dan mengirimkan 10 orang dia untuk menjadi pengurus di Sumeneb. Oke. Nah, kemudian di Bondowoso. Bondowoso kemarin ada banyak yang masuk ke Gema, terutama generasi muda. Nah, itulah di provinsi, di wilayah itu rata-rata hari ini generasi muda yang pengurusnya. Ada dari UNER, ada dari Universitas 17 Agustus, ada banyak yang ingin masuk dan jadi pengurus di wilayah. Oke, Bang, apa kan sudah lama berkecimpung di dunia politik, sebagai ketua partai juga cukup lama. Punya kiat enggak trik-trik menjaga partai Gema Bangsa ini tetap bersih, bebas dari money politik? Insya Allah, saya mengikuti partai ini dan partai sebelumnya. Saya selaku ketua-ketua partai waktu itu, ketua ABC partai yang saya ikuti, saya menekankan waktu itu harus kencang. Sehingga memang sulit masyarakat menilai. Ketika saya partai A pertama ya, saya kencang sekali. Membela kepentingan rakyat penting sekali karena saya waktu itu dewan dan punya wewenang. Lurus, saya sampai dibenci oleh kepala sekolah waktu saya komisi kepala sekolah, saya sidak semuanya. Dan yang nggak benar saya sikap. Ketika saya dari komisi D waktu itu, Anda tahu Cito Tomoro itu saya suruh mundurkan itu. Sampai saya dimusuhi orang, itu saya lakukan. Oh, Citos yang ada di Surabaya itu? Iya, Cito itu. Itu saya suruh mundurkan. Saya dilawan sama teman-teman dewan yang lain. Saya tetap untuk menjalankan itu dimundurkan. Alhamdulillah mundur. Itu waktu dimusuhi saya. Sama teman dewan dimusuhi, sama eksekutif pura-pura baik, tapi di belakangnya nggak seperti itu. Itu yang saya lakukan. Dan saya menghendaki anak buah saya nanti seperti itu. Insya Allah di Gema Bangsa, saya sekarang jadi ketua wilayah, saya akan melakukan
apa yang harus dilakukan oleh daerah-daerah. Bang, yang terakhir ini barangkali pesan ya, jadi sebagai closing statement ini, apa pesan Abang khususnya kepada masyarakat Jawa Timur yang masih ragu terhadap partai baru Gema Bangsa ini? Ya, saya pesan kepada masyarakat Jawa Timur, mari bersama-sama untuk mendukung kami, Partai Gema Bangsa, karena ini partai baru, partai yang masih bersih, dan insya Allah partai ini akan menjalankan apa yang dihendaki masyarakat Jawa Timur. Kami akan membawa Gema Bangsa ini dengan kemandirian, dengan kejujuran, dengan kebersamaan. Masyarakat boleh menilai kami bahwa kami ini memang hari ini, saya sendiri selaku Ketua DPW umur sudah selesai, dan ini untuk memajukan partai ini dengan kejujuran. Kalau itu kita lakukan, insya Allah masyarakat, monggo, terutama generasi muda, datang ke kami, ingin bermain politik yang bersih, yang jujur, mari kita lakukan bersama-sama. Sehingga nanti Indonesia ini akan bersih apabila dipimpin anak-anak muda yang menjalankan visi misinya dengan baik. Itu yang bisa kita lakukan. Universitas, dari kalangan masyarakat, bawah, masyarakat umum, itu silakan datang ke Gema Bangsa, apa yang perlu dilakukan. Kami menghendaki aktivis-aktivis itu untuk ikut di Gema Bangsa, untuk menjaga Indonesia ini bersih. Jawa Timur, gaspol. Kantornya di mana kalau di Jawa Timur? Di Jawa Timur, Jalan Bubutan, nomor 5. Demikian tadi pemirsa bincang-bincang kami bersama Ketua DPW Partai Gema Bangsa, khususnya kepada masyarakat Jawa Timur. Dari paparan Ketua tadi, yuk jangan ragu lagi, pastikan sikap politik Anda. Partai Gema Bangsa siap akan berkolaborasi dengan masyarakat Jawa Timur menuju Indonesia Emas 2045. Saya Dudi, host yang telah menemani Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.